Faslun fi man'i ahadiz zawjaini haqqal akhari. Ini pasal menerangkan tentang larangan terhadap salah satu daripada suami dan istri melanggar terhadap hak yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, dan pergaulilah kamu wahai orang laki semuanya terhadap mereka orang perempuan dengan cara-cara yang baik. Bapak, ibu, saudara, di dalam kita berumah tangga itu antara suami dan istri memiliki hak dan memiliki kewajiban. Suami punya hak dan punya kewajiban. Istri juga sama, punya hak dan punya kewajiban, sehingga saling memahami mana hak dan kewajiban saya sebagai suami, mana hak dan kewajiban saya sebagai istri. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan ini yang selalu diucapkan pada saat seorang laki-laki sudah menjadi suami yang sah, dia melaksanakan sigot ta'liq namanya. Nah, di antara sigot ta'liq yang diucapkan, dia harus pergauli istrinya dengan cara-cara yang baik. Nah, ini maksudnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, jadi perempuan itu setelah dijadikan sebagai istrinya, tolong diperhatiin, diayomi, disayangi, karena memang itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bagi mereka perempuan, hunna maksudnya perempuan, bagi perempuan mislul ladzi alaihinna, seperti yang kewajiban perempuan, yaitu apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi perempuan punya hak dan punya kewajiban. Seorang laki sebagai suami punya hak dan punya kewajiban. Kewajiban seorang laki apa? Memberikan hal-hal yang baik, mengayomi istrinya, memberikan kasih sayang kepada istrinya. Begitu juga seorang istri wajib melakukan kebaikan kepada istrinya, kepada suaminya, dengan taat dan patuh terhadap perintah-perintah suami. Nah, ini yang dimaksud walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi tadi kewajiban seorang suami melakukan kebaikan kepada istrinya. Nah, begitu juga kewajiban istri melakukan kebaikan-kebaikan juga kepada suaminya. Namun Allah tambahin walirrijali alaihinna darajah. Bagi laki-laki, bagi seorang suami memang punya kelebihan 1 derajat dibandingkan dengan istrinya. Makanya karena laki-laki diberikan kepercayaan yang lebih, dialah yang punya tugas dan tanggung jawab di dalam membina rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu yang memimpin perempuan. Makanya ketika seorang perempuan mau menikah, biasanya dibilang, saya ingin mencari imam yang baik buat saya. Itu imam istilahnya, Bapak Ibu. Artinya imam adanya di mana? Di depan. Rata-rata imam di depan, kecuali imam samudra ada di belakang. Begitu. Jadi imam itu ada di depan. Nah, ketika seorang perempuan ingin mencari calon suami, berarti dia ingin mencari calon imamnya yang bisa membimbingnya dalam hidup dan kehidupannya. Nah, begitu. Makanya seorang laki-laki kalau jadi imam,
ya dia harus yang bisa memanage itu keluarga. Dia yang punya hak lebih dan punya kewajiban yang lebih dalam keluarga. Ya, begitu. Jadi jangan sampai nanti kebalik. Ya, suami izin sama istri, sementara istri keluar nggak pernah izin sama suami. Nah ini kebalik namanya. Dunia udah kiamat kalau udah begini. Ya jadi begitu. Jadi jangan sampai ya orang laki mau kemana-mana bilang, Ustaz mohon maaf dulu saya izin dulu sama istri saya. Cemen ente cemen. Ya masa suami minta izin sama istri, salah, cemen itu. Ya salah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri kalau mau kemana-mana minta izin sama suami. Makanya kita kalau memberikan nafkah juga harus diperhatiin, kasih yang baik, yang cukup, tapi jangan dikasih semua. Nih kita punya dompet isinya segini, kasih semuanya. Giran mau rokok susah kita. Masa mau ngerokok aja minta sama bini, bang duit dong bang, mau ngapain, asem nih mulut mau ngerokok. Ya ente ngerokok doang minta duitnya sama bini, ya cemen ya. Nah begitu, jangan begitu. Jadi istri kita kasih uang nafkahnya, tapi kita juga punya gitu. Jangan kita minta-minta. Masa minta sama bini malu, apalagi ada teman, aduh ngerokok nih dulu ya, gue minta dulu sama duit sama bini. Ya lu minta duit sama bini malu. Nah begitu. Jadi tetap kita kasih, tapi kita ya tetap bisa mengatur. Kita kalau mau ngasih ke orang tua, jangan pakai minta sama istri. Ma, duit dong ma, dengan siapa? Banting ibu belum diberi duit. Nah, udah suami kasih aja buat ibu. Ya, jangan sampai mau ngasih ibu mintanya mama bini. Kata bini kagak boleh. Ya, kagak boleh datu. Akhirnya ya dia lupa sama ibunya. Ibunya lupa dikasih. Ya, kenapa? Karena dia mau ngasih duit udah dikasih sama bini semuanya. Gajian berapa sebulan? 20 juta kasih semuanya. Nih, ya kasih bini. Nah, kita tinggal minta. Jangan. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini penting saya sampaikan. Ya, karena kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang perempuan juga biar paham. Oh iya. Ya, yang penting saya udah dikasih nafkah udah cukup. Ya begitu. Kalau suami mau memberikan kepada ibu, ya itu hak dia. Ibu jangan dilupain, orang tua jangan dilupakan. Banyak kadang-kadang orang tua itu sakit hati gara-gara anaknya sangat bakhil, pelit sama ya orang tuanya. Ternyata penyakit sumbernya di mana? Bininya. Tapi ada istri yang baik, yang solehah. Ya bahkan disering nanyain, ya udah memberikan hadiah nggak buat orang tua? Tuh ada istri yang selalu ngingetin mulu. Ya ada yang ngingetin terus. Itu tergantung istrinya. Tapi tetap kita yang punya ya pegangan. Ya jangan sampai kita tidak ya memberikan sesuatu buat orang tua disebabkan gara-gara apa? Istri. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah sebab walil rijali alaihinna darajat. Tetap seorang laki-laki diberikan kelebihan sama Allah. Makanya di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang perempuan bagaimanapun pinternya, cerdasnya, hebatnya, pada saat masuk ke rumah dia sebagai anak buah, bukan pemimpin. Walaupun di luar dia sebagai direktur utama PT Kulang Kaling misalnya. Ya, kan hebat. Direktur utamanya siapa? Ya, perempuan. Ya, tapi ketika dimasuk sebagai keluarga, dia bukan lagi direktur, tapi ya pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Jangan suami cium tangan sama istri, kiamat. Ya, begitu. Tetapi istri yang harus cium tangan kepada siapa? Kepada suami. Ajarin. Nah begitu, jangan cium tangan lu sama gue lu. Ya weh, kacau bener nih. Ya masa suami cium tangan sama istri suruh cium tangan. Nah ini penting. Ya sehingga benar-benar
istri dalam pengendalian suaminya. Dan memang begitu, istri yang solehah pasti tahu. Ya, istri yang soleh walaupun dia pinter banget, hebat banget di masyarakat, dia termasuk orang yang hebat, tapi pada masuk di rumah tangga, di ranah keluarga, dia tetap harus hormat kepada pimpinan. Siapa pimpinannya? Suaminya. Tuh, itu namanya al-mar'atus sholihah. Begitu. Makanya Rasul bilang ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan itu istri yang sholihah. Makanya bapak, saudara kalau udah memiliki istri yang sholihah, tolong benar-benar dijaga, dipelihara, disayang. Ya, jangan dikemana-manain gitu. Nggak usah nyari lagi, udah cukup satu aja. Ya, begitu, cukup satu, masya Allah. Itu udah al-mar'atus sholihah. Itu namanya perhiasan yang terbaik di dunia ini. Ya, jadi begitu beruntung seorang laki-laki yang sudah memiliki al-mar'atus sholihah. Nah, bagaimana supaya ini dia menjadi al-mar'atus sholihah? Kita yang didik, kita yang bina. Ya, seperti itu. Ya, jadi seorang laki ini yang dikatakan walirijali alaihinna darajat. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, inilah atazayyanu limraati, sesungguhnya saya akan berdandan berhias kepada istri saya, kama tatazayyanu li, sebagaimana dia juga berdandan buat saya. Jangan kita selalu istri doang kita tuntut, istri yang cakep dong. Ya, kalau tidur biar pakai harum-haruman, biar wangi, biar suami senang. Lah suami juga begitu. Suami juga ya waktu mau tidur ya wangi-wangian juga. Ya, jangan habis makan pete makan jengkol cium istri ya. Jangan, istri disuruh wangi harum, suami enggak mikirin. Nah, ini nih ada ya, kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya selalu berdandan berhias buat istri saya sebagaimana istri saya berdandan berhias buat saya. Jadi ada hak dan kewajiban yang sama. Jangan hanya istri doang dituntut. Kalau tidur pakai baju yang bagus, yang pakai ya balsem mulu. Ya, tidur istri pakai balsem udah cium lah, gimana rasanya? Nah, begitu ya. Nah, suami juga begitu. Ya, jadi sama seperti itu. Masya Allah, agama ngajarinnya begitu. Ya, agama kan kadang-kadang kita sering ngajarin cuma istri dong harus pakai parfum di depan suami. Suami juga mestinya begitu, di depan istri juga selalu baik. Sama kalau lagi pacaran, orang kalau lagi pacaran gimana sih? Suami udah calon suami pacarnya ini udah mau malam minggu udah ganteng bener. Ya, wah, semprot sini semprot sana. Ya, dia nggak berani kentut di depan calon ya istrinya. Ya, nggak berani dia. Mau kentut juga ditahan-tahan. Udah jadi suami di depan istrinya kentut aja, tuh. Jangan begitu. Sama ya ini. Jadi artinya agama sampai begitu cara pandangnya. Masya Allah. Ya, makanya orang Islam kalau ngamalin ajaran-ajaran Rasul indah sekali. Ya, indah sekali. Ini namanya ini la atazayyanu limraati kama tuzayyinu li. Ya, seperti itu. Di hadil ayat, karena ayat ini kata Imam Abdullah bin Abbas, dia menyatakan ini ya berdasarkan ayat yang barusan dibaca. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, yajibu ayyakuma bihaqqiha wa masaliha, kewajiban ya untuk melaksanakan haknya istri, kemaslahatannya istri. Wa yajibu, dan wajib alaiha atas istri, al inqiyadu, tunduk, wa ta'atu, dan patuh lahu kepada suami. Tuh. Jadi di satu sisi kita sebagai suami wajib melaksanakan haknya yaitu istri dan kemaslahatannya buat istri, kebaikan-kebaikan buat istri, sehingga ya seorang istri juga wajib
tunduk dan patuh, wajib tunduk dan taat kepada suami. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara, ya, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Jadi jangan kita hanya menuntut sementara ya kita punya kewajiban nggak pernah kita laksanakan. Selama ini kadang-kadang kita ya minta hak kita saja, tapi kewajiban kadang-kadang belum. Tapi kalau kita udah memberikan kewajiban ya semuanya kita udah penuhi, maka nanti kita minta seorang istri pun harus taat dan patuh, al-inqiyad wa ta'ah, tunduk dan patuh kepada suami. Wa Tirmizi, kemudian ada hadis dari Imam Tirmizi wa sahahahu, dan ini hadis dianggap sahih oleh Imam Tirmizi. Wa Ibnu Majah, dan juga hadis dari Imam Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, fi hajatil wada'i, di dalam haji wada. Nah ini Nabi menyampaikan dalam haji wada. Haji wada itu haji di tahun yang ke-10 nih, yang udah mau Nabi terakhir. Ya, jadi Nabi ya ketika ya habis melaksanakan haji wada, kemudian nggak sampai 1 tahun lagi beliau wafat, makanya disebut haji wada. Jadi Nabi melaksanakan haji cuma sekali, tapi kalau umroh beberapa kali. Dalam satu riwayat Nabi umroh dulu apa haji dulu? Umroh dulu. Ya, makanya ada dalil kalau seandainya ada orang belum haji udah berangkat umroh, boleh enggak? Ya boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Nabi berangkat umroh terlebih dahulu baru haji. Umroh sekali ditahan sama orang kafir. Ya, akhirnya ada satu perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Tahun besoknya baru diberikan kesempatan Nabi bisa berangkat umroh. Ya, kemudian setelah itu Nabi umroh lagi. Jadi dalam kehidupannya Nabi sampai 4 kali melaksanakan ibadah umroh. Makanya ada dalil al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh boleh berulang-ulang. Ya, nggak apa-apa. Nah, Nabi haji cuma 1 kali. Itu yang disebut dengan haji wada. Haji wada. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Makanya saya menyarankan kalau seandainya Bapak, Ibu, Saudara ketika melaksanakan haji, saya udah setor Ustaz, tapi masih lama, masih berapa tahun lagi? Enggak lama sih Ustaz, 30 tahun lagi. Ya, yang baru setor kemarin. Ya, saya alhamdulillah setor kemarin. Ya, oh alhamdulillah. Terus berangkatnya kapan? 30 tahun lagi. Terus dibilang Ustaz, usia saya udah berapa tahun sekarang? Ya baru 60 tahun Ustaz. Ya nggak apa-apa, 30 tahun lagi, insya Allah 90 tahun baru pergi haji. Ya, nah begitu. Tapi kan kita udah melaksanakan kewajiban. Nah seperti itu udah setor, tinggal berangkat, gak usah dipikirin. Nah sekarang kalau Bapak Ibu ada rezeki berangkat umroh, kalau ada rezekinya jangan boleh minjem, jangan. Ya, ini kadang-kadang dipaksain, minjem dulu dah, habis pulang umroh baru bayar. Jangan. Saya nggak ada yang izinkan. Ya, banyak jamaah yang datang Ustaz dana talangan boleh nggak? Nggak boleh. Ya, begitu. Jadi nabung dulu. Nabung, kalau udah punya duit baru. Ya, banyak tuh. Saya dari pihak bank banyak yang datang. Pak Haji, gimana jamaah Pak Haji? Udah berangkat aja, nanti ya saya yang talangin dulu. Nggak boleh. Ya, kalau mau banyak Bapak Saudara. Ya, tapi ini kan kita terkait dengan hukum, bener nggak nih hukum? Nah seperti itu. Jadi jangan. Kalau kita punya kemampuan istitoah silakan. Kalau belum jangan. Nah seperti itu. Nah kalau kita punya ya dana, nggak apa-apa. Sebab ada orang bilang, ya belum haji jangan umroh. Ente dari mana dalilnya? Ya kalau belum haji jangan umroh. Ya ini kita lagi ngaji. Nabi tuh sejarahnya umroh dulu baru haji. Nah begitu, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada niat mau umroh, silakan, nggak apa-apa. Ya Ustaz tadi kan belum haji. Iya haji memang kondisinya sekarang agak susah.
Ya mudah-mudahan aja habis umroh haji, kan bisa begitu ya. Iya, Pak Haji Ruslan habis umroh langsung haji. Ya, begitu kan, umroh dulu kan. Iya, habis umroh kemudian haji. Terus Abdul Khalik udah umroh, besok dia haji nih. Ya, begitu. Ya, jadi yang memang ya mungkin hajinya masih agak lama, berangkat umroh dulu. Mudah-mudahan kan berangkat di sana berdoa minta, ya Allah cepetin bagaimana kayak caranya. Ya yang tanya 30 tahun lalu, bener 5 tahun udah langsung berangkat. Ya bisa nggak begitu? Bisa, semuanya bisa terjadi. Nah begitu ya Bapak, ya Ibu, Saudara. Ya mudah-mudahan tuh. Ya, nah ini. Jadi Haji Wada, ini lagi cerita Haji Wada. Jadi Haji Wada itu Nabi melaksanakan haji, setelah itu Nabi ya dipanggil oleh Allah wafat, makanya disebut hajinya Haji Wada. Wada itu artinya pamitan. Kan kalau kita ya ke Mekah, nanti kita mau tinggalin Mekah biasanya diwajibkan untuk tawaf apa tuh? Tawaf wada. Ya Saudara Suki ya, tawaf wada namanya. Mudah-mudahan besok Saudara Suki pergi haji ya, umrohnya udah ya, amin ya. Haji Wada, Haji Wada. Itu wada itu artinya pamitan. Kita kalau ninggalin kota Mekah, nah kita pamitan dulu. Begitu Haji Wada. Nah insya Allah saya mau berangkat umroh besok tanggal 27 Bapak Ibu Saudara. Doain ya biar supaya saya sama jamaah diberikan kesehatan. Tanggal 27 September. Ya seperti itu. Makanya nanti pengajian bulanan di Anyer itu kita mundurin. Ya di minggu keberapa tuh? Di minggu ketiga ya, tanggal 15 ya, balik ya. Ya 15 Oktober gitu ya. Ya 15 Oktober. Kemudian nanti di Novembernya baru Maulid. Ya jadi Maulid di Anyer nanti di bulan November, nggak apa-apa di akhir. Nah seperti jadi di Oktober kita masih bisa ngaji kembali bulan Maulid. Nah itu diundur waktunya ya enggak di minggu-minggu awal karena saya masih di Mekah di Madinah. Nah nanti ada lagi saya buat program umroh di bulan Desember. Di Desember itu insya Allah tanggal 15 Desember. Ya karena memang banyak juga yang berminat di bulan Desember. Ya bahkan sampai sekarang udah hampir 20 orang yang untuk di Desember yang sudah setor. Nah besok insya Allah ada 40 orang di bulan September. Nah begitu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Nabi ya melaksanakan haji 1 kali. Makanya disitulah ya kewajiban haji seumur hidup hanya 1 kali. Tapi kalau umroh boleh berulang-ulang. Al umratu ilal umrah itu ada hadisnya tuh. 1 umroh ke umroh yang lain ya kafaratun lima bainahuma, sebagai penebus ya dari dosa-dosa. Nah seperti itu. Jadi Nabi itu melaksanakan haji wada. Nah ba'da'an hamidallah ta'ala, setelah Nabi memuji kepada Allah ta'ala wa asna alaih, dan kemudian dia memuji juga. Hamida asna itu atap muradif aja istilahnya dalam bahasa Arab tuh, atap muradif, memuji kepada Allah. Wa wa'aza, kemudian Nabi memberikan nasihat dalam isi khutbah ya wukuf di ya Arafah, itu wukuf di padang Arafah itu ada khutbahnya begitu. Dan alhamdulillah saya juga dulu pernah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan khutbah wukuf di padang Arafah gitu. Tahun 2010 dulu alhamdulillah saya haji, kemudian saya diberikan amanah untuk menyampaikan khutbah wukuf di padang Arafah. Ya, jadi kalau kita wukuf tuh ada yang namanya khutbahnya. Ya ada khutbah seperti salat Jumat aja gitu. Ya seperti salat Jumat. Kalau salat Jumat kan tuh ada tuh yang namanya khutbah Jumat ya. Nah itu ketika kita wukuf juga ada namanya khutbah wukuf. Ya khutbah wukuf. Jadi Nabi khutbah wukuf tuh setelah dia memuji kepada Allah, dia ngasih nasihat. Isi nasihatnya begini Bapak Ibu Saudara, ada pastausu bin nisa'i khairan, ketahuilah maka
berpesanlah kamu wahai laki-laki, wahai suami kepada perempuan, kepada istri-istri. Apa pesannya? Khairan, selalu baik. Jadi kita dipesan sama Nabi sebagai orang laki, berbaik-baiklah kepada perempuan, kepada istri kita. Sebab diumpamakan istri itu seperti batang kayu yang bengkok. Kalau dibiarkan saja tetap bengkok, kalau dia perbaiki hati-hati. Kalau salah memperbaikinya nanti bisa apa? Patah itu kayu. Nah makanya pastausu khaira, harus selalu baik-baik, jangan kasar. Perempuan ya kita nggak boleh bersikap kasar. Ya begitu. Jadi selalu ya baik-baik, kasih nasihat, isinya nasihat yang baik-baik, jangan kasar. Karena dia diumpamakan seperti kayu yang bengkok. Nah bagaimana kita bisa lurus? Tapi insya Allah kalau memang sedikit-sedikit, jangan langsung. Ya kalau langsung secara keras bisa patah itu kayu. Kalau didiemin aja bengkok terus. Nah sehingga sikap kita disuruh selalu baik, lembut kepada istri. Itu pesan Nabi begitu. Fa innama hunna awanin indakum. Karena mereka, kata Nabi, perempuan-perempuan istri itu awanin indakum, diumpamakan seperti tawanan di sisi kamu. Laisa tamlikuna minu syai'a, ya yang tidak kamu ya memiliki daripadanya sedikit pun, ghaira zalika, kecuali itu. Ya, jadi diumpamakan perempuan itu seperti tawanan. Ya, sehingga dia nggak punya kekuatan kecuali kita sebagai tuannya yang bisa ya memberikan kekuasaan kepada itu perempuan. Illa ayatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali kalau itu perempuan sudah melakukan ya kejelekan-kejelekan yang nyata. Kalau seorang istri sudah melakukan fahisyah, ya artinya perbuatan-perbuatan dosa, durhaka yang jelas-jelas. Kalau baru info saja jangan langsung diterima begitu saja. Kita harus klarifikasi dulu. Ada orang lain ngasih tahu tuh istri kamu begini, begitu. Jangan kita langsung terima saja. Ya, sebab kita nggak tahu apakah info itu benar atau tidak. Tapi kita harus klarifikasi, benar, perhatiin dulu nih istri kita, benar enggak yang disampaikan oleh orang lain. Nah seperti itu. Kalau benar nasihatin, ada tata caranya. Kalau enggak berarti itu fitnah. Ya enggak benar itu. Nah, begitu juga seorang istri kalau mendengar info-info terkait tentang suaminya, jangan percaya begitu saja. Tapi seorang istri wajib klarifikasi terlebih dahulu supaya benar enggak info-info tersebut. Ya, takutnya itu hanya fitnah saja. Nah, kalau seandainya terjadi benar, maka kita pun harus memberikan nasihat-nasihat yang baik supaya nanti dia tidak terus berada di posisi yang salah. Nah, itu kata Nabi harus baik, khaira, harus selalu baik. Nah, kalau mereka sudah melakukan kekejian yang nyata, kesalahan yang nyata, durhaka ya yang nyata, nah kata Nabi fa'in fa'alna, seandainya benar tuh istri-istrinya ya perempuan tadi melakukan fahisyah yang nyata, durhaka, sudah enggak patuh lagi, melakukan yaitu bentuk perbuatan yang memang dilarang. Nah fahjuruhunna fil madoji'i, yang pertama kata Nabi, pisahkan mereka di dalam tempat tidur. Jadi suami tegas pisahin tempat tidur, sehingga nanti ketika istri disuruh pisah tempat tidur dipaham ada apa saya, kesalahan apa yang saya lakukan, sehingga nanti dia bisa minta maaf sama suaminya. Pisah ranjang tuh, yang ngajakin pisah ranjang siapa? Suami. Kalau istri nggak boleh, istri dosa ya. Nggak boleh ibu punya suami tapi ibu mau tidurnya misah, nggak boleh.
Ya, habisnya gerah banget Ustaz, nggak boleh. Ya, izin dulu, Bang. Boleh enggak kalau saya tidur misa? Ya, kata suaminya enggak boleh. Tuh. Jadi kalau dia tidur misa dosa enggak? Dosa maksiat. Nah begitu. Ini enggak boleh, Ibu. Orang punya suami tidur di kamar yang satu, istri tidur di kamar yang satu lagi, kayak lagi marahan. Kecuali kalau istri melakukan perbuatan nusyuz, boleh suami pisah ranjang. Nah begitu. Selama enggak ada hal-hal yang dia lakukan, kesalahan yang dilakukan, tidak boleh pisah tempat tidur. Kecuali kalau diizin dulu kali, kata suaminya, iya dah nggak apa-apa neng mau tidur sono nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan pisah tempat tidur. Ya, begitu ya. Ini ajaran dari Rasulullah. Ya Rasul bilang begitu. Ya kecuali kalau lagi ada faktor X sehingga ini boleh pisah tempat tidur. Kalau lagi normal saja nggak boleh. Tetap tidur satu kamar. Nah seperti itu. Makanya di situ rahasianya kenapa anak kalau usia udah di atas 7 tahun suruh pisahin tempat tidurnya. Begitu. Anaknya yang pisahin. Jangan ya istri tidur sama anak aja dah, suami suruh sendirian. Salah nggak nih? Salah. Ya Ustaz, habisnya ya anak saya nggak mau ya misa sama saya, jadi saya tidur sama anak. Terus suami saya suruh tidur aja sendiri sana di pojok. Nah salah, nggak boleh. Ya, anak yang mesti dipisah, suami sama istri harus begitu. Ini namanya ya hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kalau pisah tempat tidur dia masih nggak sadar. Ini perempuan masih durhaka juga. Wadribuhunna darban ghaira mubarraj. Ya, boleh pukul mereka tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Boleh mukul. Suami boleh mukul tapi mukul yang tidak menyakitkan. Tapi mukulnya juga bukan di bagian muka. Kalau bagian muka nanti sakit dia. Ya, nih pantatnya boleh. Nah, boleh. Ya, itu kalau memang ya sudah tidak ada jalan lain. Mukul itu boleh tapi ghairu mubarraj, artinya mukul yang mendidik. Mukul yang mendidik kan bagaimana, beda dengan mukul keras, mukul nyakitin, beda. Kalau kita nyakitin istri dosa, ya tindakan kekerasan nggak boleh. Ya itu seperti itu. Jadi Nabi bilang boleh mukul istri tapi dorban ghairu mubarraj, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Fa'in atonakum, kalau mereka tuh istri yang udah nusyuz, ya sadar taat kembali sekarang kepada suaminya, kepada kamu, pada tabu alaihinna sabila, maka jangan kamu mencari-cari jalan yang lain lagi. Kalau istri udah taat, udah taubat, udah minta maaf, udah nggak usah cerita-cerita ke belakang lagi. Hari-hari yang kemarin nggak usah diceritakan lagi, sebab istrinya sudah kembali taat, kembali menjadi baik. Ya kecuali innalakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya bagi kamu kewajiban atas istri kamu itu ya hak, wali nisaikum alaikum haqqan, dan juga bagi perempuan kewajiban bagi kamu hak, fa haqqukum alaihinna, maka hak kamu atas mereka alayuti'anna. Ya, jadi kewajiban seorang istri, hak kamu sebagai suami apa? Seorang istri jangan sekali-kali membawa ke kamarnya orang-orang yang dibenci sama kamu. Nggak boleh. Ya, jadi itu kamar, rumah jangan sekali-kali dimasukin sama orang laki-laki ajnabi yang lain tanpa seizin ya daripada suami. Kita nerima tamu nih, orang perempuan, ya sebagai istri. Kalau orang laki itu jangan sembarangan menerima, kecuali kalau keluarga. Ya kalau orang lain itu berdua-duaan ngobrol di rumah, ya itu nggak boleh. Ya jadi nanti suami akan tersinggung. Ya itu begitu. Kecuali ya ada suaminya, silakan.
Kalau nggak ada suaminya mohon maaf, suami saya lagi nggak ada di rumah. Kalau seandainya ada keperluan, ya keperluannya apa nanti datang aja lagi. Nah begitu. Jangan malu diterima ngobrol berduaan berlama-lamaan. Takut terjadi apa? Fitnah. Kecuali kalau dia keluarga kita. Kalau dia memang keluarga kita, ya itu. Tapi kalau dia orang lain, ya khawatir nanti ada fitnah. Itu nggak boleh tuh. Kewajiban sebagai istri benar-benar ya menghormati suaminya. Di antaranya apa? Jangan mendatangkan laki-laki lain ke rumahnya, apalagi masuk ke dalam kamarnya. Tuh. Ini jadi jangankan masuk ke dalam kamar rumahnya pribadi, itu masuk ke rumahnya aja itu sudah tidak dibolehkan. Ya begitu, takutnya terjadi fitnah. Wala ya'zanu fi buyutikum man takrahuna, dan juga dia enggak boleh memberikan izin masuk ke rumah kamu, ya karena orang ini termasuk orang yang tidak disukai, ya enggak boleh. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna, ketahuilah hak mereka atas kamu, yaitu antuhsinu ilaihinna. Nah sekarang kewajiban suami apa? Kamu wajib memberikan ihsan, kebaikan-kebaikan kepada istri. Fikiswatihinna, pakaiannya. Tuh istri kalau pakaiannya jelek beliin suami. Ya, iya kewajiban. Wa ta'amihinna, makanannya. Itu kewajiban suami. Kalau suami makan sate, istri juga suruh makan sate. Jangan cerita doang, mah alhamdulillah mah ya tadi abang habis makan sate enak banget satenya, cerita terus dibawain bininya kagak tuh. Protes bu kayak gitu ya nggak boleh. Nah seperti itu. Jadi kewajiban seorang suami memberikan ihsan, kebaikan-kebaikan kepada istrinya, baik pakaiannya, makanannya. Nah seperti itu. Nah sementara kewajiban istri jaga benar-benar kehormatannya, jangan sampai nusyuz, jangan sampai durhaka kepada suami. Nah seperti itu. Cukup saya kira udah waktu isya, nanti baru waktu baroni. Ya nanti masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita ketahui dari hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, saya kasih waktu, dipersilakan. Iya. Iya. Ya nggak boleh juga. Seorang anak juga harus punya tata krama, etika, sopan santun. Ayah, boleh nggak saya masuk atau ketuk pintu minimal? Ya kalau mau masuk kamar, nih anak ketuk pintu. Ya kalau diketuk pintu, ya silakan masuk. Ayahnya atau mamanya bilang gitu, silakan. Jangan masuk aja. Ya itu ada etika, ada adabnya seperti itu. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Ya. Ya mungkin kita husnuzon aja, suami harus sabar. Oh mungkin ini karena kita nikah, ya karena mungkin dinikahin sama orang tua. Ya biasanya kan perempuan begitu, malu-malu dulu gitu. Nggak apa-apa, cuma kita harus sabar. Kita harus selalu baik terus, baik. Tapi kalau 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, ya masih ini juga, ya perlu kita buat tindakan. Jadi begini, terkait dengan masalah mas kawin, kita kalau udah menikah, kemudian kita udah melakukan hubungan, ya maka mas kawinnya full punya
istri, walaupun habis melakukan hubungan nggak lama ya, baru seminggu udah ya cerai, itu mas kawin full milik istri. Tapi kalau seandainya belum diapa-apain, ya gue belum apa-apain tuh bini ya, terus terjadi tolak, mungkin ada masalah tolak terjadi, itu bagaimana maharnya? Paro-paro ya, kalau 100 kilo sarang 50 kilo. Nah begitu, kan belum diapa-apain Ustadz. Iya makanya paro-paro. Nah begitu ya. Tapi kalau sudah diduhul ya, walaupun usia pernikahan baru 1 hari 2 hari, itu udah milik istri maharnya. Begitu ya. Nah disinilah ya, ketika seorang suami menghadapi istri yang memang belum dikenalnya, mungkin istri juga belum mengenal dia, perlu ada kesabaran. Diempu terus lah kalau orang kita, diempu. Tapi kalau lama-lama udah setahun Ustaz saya nggak dikasih, ya punya hak dah kok. Suami bagaimana maunya? Ya kalau mau tolak ya boleh, nggak apa-apa. Ya tapi kalau dia mau sabar juga, ya mudah-mudahan 2 tahun kali ntar gue dikasih, ya nggak apa-apa. Itu hak daripada suami begitu. Ya. Ya nggak boleh. Ya nafkah harus diberikan. Ya kewajiban kita ya ngasih nafkah dulu. Dia nusyuz, nah kalau dia nusyuz nanti napakoh putus. Tapi orang-orang soleh walaupun nusyuz itu sebagai suami ngasih juga, biarin saya kasih, mudah-mudahan pahala dan gitu. Walaupun dia nusyuz, padahal kan kalau istri nusyuz kita udah gugur memberikan napakoh. Tapi as-salafus soleh di dalam beberapa kitab saya baca itu tetap ngasih aja, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ini jadi nilai ibadah. Gitu. Nusyuz ini pokoknya di durhaka, nggak mesti menserong, nggak taat sama suami gitu. Suruh bikin Indomie, lu bikin aja sendiri. Nah, begitu. Bang, bikinin ya misalnya Neng bikinin kopi, bikin aja. Belagu-belagu banget pakai minta bikinin. Nah, nusyuz itu ibu-ibu jangan ya. Nah, begitu. Ya. Jadi lu nusyuz begitu tuh, ya. Jadi kalau seandainya suami Neng bikinin kopi apa? Siap bang. Nah, siap terus, siap 88 ya. Nah begitu. Jangan repotin aja lu. Nah nggak boleh begitu. Itu namanya. Cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu, ini pengajian ditayangkan secara langsung dari FB ya, dari Facebook dan juga nanti dari YouTube ya. Jadi Bapak Ibu bisa ya kembali ya untuk menyaksikan di YouTube ada, di FB juga ada ya. Jadi artinya ini yang ngaji bukan di sini aja, di YouTube juga banyak yang pada ngaji, kemudian melalui FB juga banyak yang ngaji. Kadang-kadang banyak yang bertanya juga. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan tambah berkah semuanya ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.